Oke, cool. Sahabat sinyal di Medan. Oke. Oke? Ya. 3, 2, 1. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Bird 2 dengan anggotanya Nisrina, Kevin, Juro, Benita, dan Tasya akan mempresentasikan tugas kami mengenai balance scorecard dari PT Bluebird Tbk. Next. Yang pertama, visi dari Bluebird itu menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholders. Oke, dari visi tersebut diturunkan 3 misi utama dari PT Bluebird Tbk. Yang pertama, tercapainya kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang perusahaan masuki. Kemudian yang ketiga, dalam transportasi darat, perusahaan menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan setiap sumber daya yang efisien dan perusahaan melakukannya sebagai satu tim yang utuh. Next. Tbk yaitu yang pertama, mengadopsi teknologi untuk mengembangkan layanan agar lebih mudah dijangkau customer dan meningkatkan kenyamanan mereka. Yang kedua, melakukan diversifikasi layanan agar dapat memenuhi kebutuhan mobilitas yang berbeda-beda melalui dengan menggunakan akuisisi dan juga melakukan joint venture. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan vendor dan perusahaan eksternal untuk pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Yang keempat, memperluas jangkauan operasional agar dapat menjangkau lebih banyak customer. Dan yang kelima, menerapkan good corporate governance melalui pemilihan direksi yang terstruktur dan penerapan sistem whistleblowing. Oke, kita bakal masuk langsung ke scorecard dari strategy goals yang pertama. Oke, dari strategy goal yang pertama kita bisa lihat dari perspektif yang paling bawah dulu, dari organizational capacity. Kita harus menentukan, menambah jumlah karyawan IT, dengan lulusan minimal S1 IT pada perusahaan. Nah, dari objektif ini kita bisa mengukur dari 2 hal. Yang pertama, jumlah karyawan yang berhasil direkrut, itu dari segi laggingnya, kemudian dari segi leadingnya, itu kita melihat jumlah orang yang sedang mendaftar dan sedang melakukan rekrutmen, seleksi. Kemudian kita bisa naik ke measure yang kedua, dari perspektif yang kedua, yaitu dari internal business process. Nah, objektifnya itu ada 2. Yang pertama, teknologi yang digunakan perusahaan, seluruhnya bisa di-maintenance oleh karyawan dalam perusahaan. Kemudian, objektif yang kedua, itu adalah melakukan riset teknologi untuk membuat layanan terbaik bagi customer. Nah, measure-nya itu ada lag dan leading, berdasarkan masing-masing objektifnya. Pertama, lag yang 1, itu persentase isu yang telah diselesaikan pada setiap layanan produk. Kemudian yang kedua, untuk riset teknologi, measure-nya adalah persentase jumlah proyek yang berhasil dipresentasikan ke direksi. Kemudian kalau dari leading-nya, itu isu yang sedang dalam proses pengerjaan pada setiap layanan. Kemudian yang kedua adalah jumlah proyek yang sedang berjalan dan sedang dilakukan oleh mereka. Kemudian kita lihat dari perspektif yang ketiga, dari customer, pelanggan puas terhadap layanan existing. Kemudian measure-nya adalah lag. Yang pertama, persentase review yang masuk dari customer itu harus mendapatkan nilai 4 dari 5 untuk setiap layanan. Kemudian dari leading-nya itu tidak ada sedikit sekali komplain yang masuk dari review customer. Kemudian kita dilihat dari perspektif yang terakhir, dari financial resources, objektifnya sudah jelas untuk meningkatkan revenue dengan berharap banyak customer yang masuk melakukan repeat order ataupun market share yang baru. Measure-nya caranya ada 2. Yang pertama, lag-nya itu persentase ROI minimal dari sekian banyak strategi yang dilakukan, itu hasilnya berapa. Kemudian dari leading-nya adalah persentase peningkatan jumlah penggunanya. Diharapkan banyak pengguna maka banyak revenue. Oke, next bisa dilanjutkan ke SG2. Strategi goal yang kedua yaitu melakukan diversifikasi layanan tersebut. Nah, yang pertama kita bahas dari perspektif dari organisasinya. Objektifnya yaitu memperbanyak jenis layanan yang dapat ditawarkan kepada customer. Untuk misalnya itu untuk live-nya jumlah jenis layanan yang baru yang akan ditawarkan, dan live-nya itu adalah presentasi jumlah jenis layanan yang dibandingkan dengan kebutuhan transportasi yang ada pada saat sekarang. Selanjutnya, untuk dari perspektif internal bisnis prosesnya, untuk objektifnya yang pertama yaitu melakukan akuisisi atau joint venture dengan pihak lain, dan yang kedua adalah melakukan riset pasar terkait dengan tren dan kebutuhan customer saat ini. Untuk measure-nya itu, untuk objektif yang pertama, like-nya adalah jumlah proses akuisisi atau joint venture yang berhasil dilakukan, dan yang kedua adalah persentase jumlah riset yang berhasil dipresentasikan kepada direksi. Sedangkan untuk lead-nya itu, yang pertama,
proses akuisisi atau joint venture yang sedang dilakukan, dan yang kedua, jumlah riset terkait yang sedang dikerjakan. Oke, kita naik ke perspektif yang ketiga, yaitu dari customer. Untuk objektifnya ada yang pertama itu, pelanggan puas dengan variasi layanan yang ditawarkan, sehingga dia tidak perlu lagi untuk menggunakan jasa transportasi lain untuk kebutuhan transportasi tertentu. Untuk measure-nya itu ya, ada yang pertama yang like-nya, persentase customer yang puas dengan layanan yang baru yang telah disediakan. Sedangkan untuk lead-nya itu adalah persentase komplain atau review negatif tentang layanan baru yang disediakan oleh si PT Bluebird. Kemudian kita naik untuk perspektif dari sisi finansial ya. Objektifnya yaitu meningkatkan pendapatan dengan cara customer tersebut tidak perlu lagi berpindah ke jasa transportasi lain. Kemudian untuk measure-nya itu untuk like-nya, persentase peningkatan pendapatannya, sedangkan untuk lead-nya, persentase peningkatan jumlah pengguna setiap layanan tersebut. Oke, next. Selanjutnya, strategi goal 3, melakukan kerjasama dengan vendor dan perusahaan eksternal untuk pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Untuk dari aspek organizational capacity, yang pertama objektifnya adalah memperbanyak kerjasama dengan vendor dan perusahaan eksternal untuk membantu kegiatan operasional. Untuk mengukur objektif tersebut, like-nya yaitu persentase jumlah kerjasama untuk kegiatan operasional, dan lead-nya jumlah rencana kerjasama dan kerjasama yang sedang proses negosiasi dengan vendor atau perusahaan eksternal. Selanjutnya, untuk internal business process, objektifnya adalah mengurangi jumlah karyawan internal untuk kebutuhan operasional. Pengukurannya yaitu dengan presentase karyawan internal untuk kebutuhan operasional, dan lead-nya persentase pemenuhan kebutuhan operasional yang dilakukan dengan kerjasama. Lalu untuk customer, objektifnya adalah meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan. Like-nya, persentase customer yang puas dengan layanan operasional, dan lead-nya persentase pengurangan keluhan dari customer. Lalu yang terakhir, untuk financial, objektifnya adalah meningkatkan pendapatan. Measure-nya untuk objektif tersebut adalah persentase peningkatan pendapatan, dan lead-nya persentase peningkatan jumlah pengguna layanan operasional. Untuk SG4, yaitu memperluas jangkauan operasional agar dapat menjangkau lebih banyak customer, itu dilihat dari perspektif organizational capacity. Objektifnya memperluas jangkauan wilayah operasional layanan. Measure-nya itu pertama jumlah kota wilayah operasional baru, lead-nya persentase jumlah armada yang beroperasi terhadap jumlah armada target pada tahap akhir. Yang kedua, internal business process itu objektifnya meningkatkan kualitas armada layanan dan mengurangi gangguan operasional yang disebabkan oleh armada layanan. Measure-nya itu like-nya persentase laporan gangguan armada operasional, lead-nya persentase armada yang aktif dan layak beroperasi. Nah, yang ketiga itu dari perspektif customer, objektifnya meningkatkan kualitas layanan dan kompetensi tenaga kerja di setiap wilayah operasional. Like-nya persentase pelanggan yang puas terhadap layanan operasional, lead-nya persentase tenaga kerja yang mengikuti program pengembangan kompetensi tenaga kerja. Nah, yang terakhir itu financial resources, objektifnya meningkatkan pendapatan dan jumlah customer serta perjalanan di setiap wilayah operasional. Measure-nya like persentase peningkatan pendapatan dan lead-nya persentase peningkatan jumlah perjalanan. Baiklah, selanjutnya untuk Strategic Goals 5, penerapan sistem whistleblowing. Whistleblowing adalah suatu aturan untuk melindungi pelapor apabila ada ketidakjujuran pada jajaran direksi. Maka dengan adanya sistem itu, kita memiliki objektif pada organizational capacity, yaitu meningkatkan kepercayaan anggota dan karyawan organisasi kepada jajaran direksi. Dengan lagging dan leading measures-nya, sejalan dengan objektif tersebut, yaitu persentase jumlah pegawai yang percaya dengan jajaran direksi dan jumlah kebijakan perusahaan yang sesuai dengan kepentingan pegawai dan anggota organisasi. Untuk internal business process, objektif kita adalah mengurangi intensitas terjadinya demonstrasi dan mogok kerja yang disebabkan oleh kelalaian dari direksi perusahaan. Dengan lagging dan leading measures-nya adalah persentase berkurangnya demonstrasi dan juga konflik yang terjadi di antara direksi dan pegawai perusahaan. Pada perspektif customer, objektif kita adalah meningkatkan kualitas pelayanan dari pegawai perusahaan terhadap pelanggan, serta meningkatkan brand sebagai perusahaan yang transparan, agar customer akan datang dan datang lagi. Lagging dan leading measures-nya adalah persentase jumlah pelanggan yang puas terhadap layanan dan jasa yang ditawarkan,
serta pengurangan jumlah telepon keluhan yang diterima oleh perusahaan. Untuk financial perspective, objektif kita adalah mengurangi anggaran yang terbuang oleh anggota direksi yang tidak jujur dan tidak berkompeten, dan dengan lagging dan leading measures-nya adalah persentase berkurangnya anggaran perusahaan untuk menangani kasus direksi yang tidak jujur dan meningkatkan jajaran direksi perusahaan. Next. Untuk yearly target, kita memproyeksikan ada beberapa measures, yaitu seperti 70% proyek IT berhasil dipresentasikan, 80% isu teknologi terselesaikan, berhasil melakukan 2 akuisisi atau joint venture, dan lain-lain. Dan setiap yearly target ini corresponding terhadap strategic goals di balance scorecard yang telah kita buat. Next. Terima kasih. Kami dari kelompok BIRD 2. Sampai jumpa. Masih banyak